Ya, yang paling pertama tentu akan melanjutkan rencana-rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam Rensra. Kemudian juga termasuk memperhatikan arahan Bupati tadi. Ada 5 hal yang harus segera dikerjakan, antara lain persoalan penataan lalu lintas khususnya di Kota Langgur. Tadi beliau sampaikan soal ketaatan masyarakat dalam hal melihat menaati rambu-rambu lalu lintas. Mungkin ke depan kita akan sedikit melakukan inovasi. Jadi tidak hanya rambu lalu lintas, tapi juga ada juga pembatas-pembatas yang kemudian masyarakat ketika melihat ini tidak boleh lewat. Dan, karena memang kalau hal itu bisa kita lakukan, maka Kota Langgur ini kalau dia berlaku satu arah secara penuh, maka kita bisa menekan angka kecelakaan dalam kota. Itu satu. Memang tantangan kita ke depan, kita harus melakukan pendekatan termasuk juga dengan OH Langgur sebagai OH yang berada di pusat pemerintahan. Nah, karena memang satu tantangan ketika ada hajatan di Langgur itu lalu ada penutupan jalan, itu memang kita sangat repot. Nah, perlu kita ke depan menyepakati mungkin ketika ada ini apa yang harus dilakukan, dan yang sulitnya adalah kewenangan untuk mengalihkan jalur itu bukan ada Dinas Perhubungan, tapi ada kepolisian. Tetapi ketika terjadi hambatan jalur yang tertutup dan lain-lain, kadang-kadang kan kita yang kemudian karena ini buat kita nggak atur dan lain. Tapi kita akan persuasif untuk mencari solusi yang baik untuk semua. Itu satu. Yang kedua juga tadi Pak Bupati mengarahkan untuk persoalan bukan hanya izin keluar, tetapi juga harus dilengkapi dengan kelengkapan. Jadi perizinan harus keluar dengan kelengkapan termasuk life jacket dan lain-lain, karena memang kondisi perairan kita terutama di musim barat itu kan tenang-tenang, tapi kadang-kadang kemudian terjadi Nah, kita akan perketat soal itu juga. Dinas Perhubungan selain ada kemitraan juga dengan lembaga badan-badan vertikal, dan mereka juga selalu mengupdate tentang perkembangan cuaca. Nah, itu juga akan menjadi patokan untuk kita mengarahkan. Saya senang dengan dulu Pak Jonan dulu mantan menteri punya istilah, lebih baik kita tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Ya, itu mungkin yang akan kita kerjakan, agak sedikit perketat. Memang kesulitan kita adalah prasarana kita yang kurang, makanya hari ini banyak speed yang lain kayak besar masih ngetemnya di Kota Tual, sehingga memang agak jauh dari pantauan. Tapi belakangan ini kita sudah pantau. Teman-teman kalau lihat di Wadiak itu ada parkir, itu bahagian dari penertiban kita. Nah, yang kedua, yang berikutnya soal penyeberangan juga demikian Pak. Jadi elat sudah, tapi ke depan kita coba lagi harus ada pintu masuk di wilayah selatan. Harus juga ada di utara timur, sehingga ketika ferry bisa melayani, mungkin durasi waktunya tidak setiap hari, tetapi misalnya per minggu sekali, tentu kapasitas muatnya lebih besar, dan itu dari sisi safety lebih aman, lebih aman dan lebih murah. Ini kita berharap ini ke depan terwujud. Di samping kita juga mendorong untuk di fund ini segera pembangunan pelabuhan rakyat yang tadi disinggung, dan juga nanti ke depan mungkin dimodifikasi untuk ferry, supaya titik konektivitas antar wilayah ini kemudian dia semakin tinggi. Jadi orang turun dari pesawat naik mobil ke dalam kota, kemudian bisa hari itu menyeberang KKI besar dan lain-lain. Nah, di samping itu juga tadi soal juga Pak Bupati concern soal keselamatan. Mungkin nanti dermaga akan kita datakan kembali untuk dilengkapi dengan lampu-lampu penerang, sehingga ketika malam ada perubahan cuaca, minimal orang yang berlayar atau ada penuntun untuk kira-kira ada kondisi tertentu yang ini mereka bisa singgah di mana dulu. Dan beberapa tugas lain yang mungkin akan kita kerjakan. Tadi juga Pak Bupati singgung soal KSP. Beliau sudah melobi untuk kalau dapat Garuda kembali aktif, atau misalnya kalau ini maka Citylink.
Nah, saya sudah siapin surat, mungkin dalam waktu dekat akan kita kirim melalui kantor staf kepresidenan untuk didorong dari kantor staf kepresidenan supaya dapat kementerian lembaga, terutama badan usaha Garuda kan BUMN, mereka dapat mempertimbangkan lagi untuk masuk ke sini karena memang penerbangan Garuda sangat mendukung pengembangan pariwisata. Itu satu. Di samping juga kita mendorong ke depan layanan kargo agar produksi-produksi perikanan ini kemudian jangan hanya terjual dengan harga murah, tapi bisa langsung dikirim hari itu juga dengan segar sampai ke Jakarta, tentu memiliki nilai ekonomis yang lebih bagus. Nah, RPJMNAS salah menampung untuk pembangunan terminal kargo, gudang istilahnya. Ya, kira-kira kayak gitu, mungkin untuk ke depan, sehingga layanan-layanan kargo itu kalau sudah berjalan maka tentu akan mendorong putaran ekonomi, kira-kira untuk itu. Yang kelima apa? Yang kelima tadi baru. Yang kelima itu dalam waktu dekat ini Pelindo 4, mereka operator pelabuhan besar itu mungkin akan berkunjung dengan Deputi 1 KSP ke Maluku Tenggara. Nah, Pak Bupati ingin kita mendorong supaya itu bisa terjadi. Memang hal ini disampaikan oleh Pak Febri ketika Pak Bupati ketemu. Nah, tapi kita nanti prepare kita untuk apa. Kemudian apa saja nanti bisa kita usulkan untuk jadi bukan hanya berkunjung, tapi minimal ke depan ada oleh-oleh apa yang ditinggalkan untuk Maluku Tenggara. Nah, tadi beliau sempat singgung pengembangan misalnya di untuk perikanan. Karena itu posisinya bagus, keluar langsung ke fishing ground, jadi ke depan ada situ pelabuhan perikanan, mungkin pengembangan pelabuhan Elat. Karena pelabuhan Elat hari ini sudah melayani tol laut, tapi dalam kapasitas yang terbatas. Ya, ke depan ya siapa tahu menjadi lebih besar barangkali. Jadi prioritas 5 ini apakah ditargetkan tuntas tahun ini atau seperti apa? Ya, tentu kan baik saya maupun teman-teman di Dinas Perhubungan kebetulan sudah hampir 5 bulan ya melaksanakan tugas sebagai bukan tukang sulap ya. Nah, tentu kita akan berupaya agar memang tidak semua hal itu kan harus melalui program kegiatan dengan uang dan lain-lain. Nah, tapi langkah-langkah kan kami siapkan untuk menuju ke arah itu. Terutama juga memanfaatkan semua media sosial untuk sebagai sarana sosialisasi. Walaupun sebenarnya sudah, itu kan sebenarnya video yang teman-teman buat cukup lama untuk soal satu arah, ya mungkin kita berpikir positif aja, tidak semua masyarakat menggunakan Facebook barangkali. Tapi ya ke depan mungkin nanti melalui paguyuban baik ojek dan lain-lain akan kita on the spot untuk termasuk juga yang tadi saya sampaikan ke pemerintah Ohio Langgur, termasuk juga dengan gereja, karena penutupan jalan di Langgur ini juga sebagian besar karena jam-jam ibadah, sehingga ya, mungkin ada saling pengertian di situ. Itu kira-kira untuk waktu dekat yang akan dikerjakan. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya.